agar jangan membuat kami. Yang beredar di publik kan Rudiana adalah merekayasa perkara ini, kemudian Rudiana bersaksi bohong dan lain-lain banyak sekali. Yang melaporkan saudara Didik dan Aep. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana. Dan proses ini sedang berjalan semua. Apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Nah, dibantah dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Dede ini bohong gitu kan. Dia tidak direkayasa, harus dibantah itu. Cara membantahnya tunjukkan bukti-buktinya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Ngontai. Ya, Gitu. bener, nggak salah. Gue cuma pengen agak beda aja. Sorry ya, salah mulu di ngontai soalnya penekanannya lupa mulu. Penekanannya lupa. Penekanan lupa terus. Dan lupa sama ini nih. Aduh. Oke. Oke teman-teman semua, hari ini kita mau ngebahas abangnya Akang. Abangnya saya dari generasi ke-17 apa? Generasi ke-17. Wah, udah buyut banget kayaknya. Iya tuh. Iya. Oke Kang, gimana Kang? Mulai Kang. Karena ini kan abangnya Akang, jadi ya Akang dipersilakan duluan. Jadi menurut abang saya yang bukan kandung ya. Iya. Kata dia juga siapa juga Mesti saudara lu katanya kan. Enggak. Jadi kita kan udah tahu nih kalau pihak Bung Pitra ini sedang sibuk-sibuknya melaporkan orang-orang yang berlawanan sama dia. Ya. Secara ideologi, secara Karena kan nggak ada kerjaan lagi kan? Iya, nggak ada kerjaan lagi saya melaporkan orang kerjaan itu. maksudnya. Kerjanya nge-move orang. Ya. Jadi menurut beliau ini kesaksian Dede ini nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa dicabut gitu, karena sudah ingkrah gitu. BAP-nya. Dalam BAP ya. Oke. Jadi mungkin ini salah satu hal yang menguatkan di PK mungkin ya, bahwa Dede itu udah nggak bisa mencabut itu lagi gitu, karena kesaksiannya sudah ingkrah gitu. Gua agak ragu sih kalau dia berpegangannya sama itu kok di PK ini gitu. Siapa? Si Pitra ini, maksudnya dia berpegang teguh kalau si Dede itu nggak bisa mencabut kesaksiannya gitu. Sedangkan ini kan bisa jadi novum baru di PK-nya Saka Tatal gitu. Iya. Iya. Gak masalah sih kalau menurut gue pribadi sih. Gak masalah ya. Gak masalah sih sebenarnya. Karena tapi anehnya emang kan di Gaper nggak salah sempat cabut BAP juga ya. Nah, sama-sama ingkrah juga kan. Tapi dia kalau nggak salah dia bisa deh. Terus kenapa si Dede ini nggak bisa? Itu. Apakah Dede ini lebih fatal? Kalau dia mencabut laporan kita juga nggak tahu juga. Iya. Kalau bicara ingkrah juga ingkrah yang dibuat-buat kan. Karena pada dasarnya Dede juga tidak datang di persidangan. Iya. Kan gitu permasalahannya. Bener nggak? Betul. Siapa yang bisa membuktikan si Dede itu datang di persidangan? Meskipun Dede itu dibilang tetap melakukan kesaksian palsu atau apapun itu ya kasarnya. Tapi kan inti dasarnya adalah ingkrahnya pun juga tidak dibawa sumpah sebetulnya. Pada saat bikin BAP juga tidak dibawa sumpah. Atas pengakuan dari diri sendiri ya. Iya. Saat ini kan kita hanya mendengar dari kesaksian si Dede. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kita melihat dari si Dede yang begitu tegar dan dia istilah kasarnya berani menerima konsekuensi, kalaupun memang dia harus di penjara nggak masalah. Misi dia adalah dia penting mengatakan yang sejujurnya, masih punya kesempatan untuk meminta maaf kepada para terpidana yang akibat dari kesaksian dia itu mereka mendekam kan gitu kan. Iya, Nah sekarang dia juga berupaya untuk istilah kasarnya menebus dosa dia lah. Iya. Dengan cara apa ya? Dengan cara dia bersaksi secara dengan kebenaran sekarang kan gitu loh. Dengan apapun konsekuensinya. Iya, betul. Mau di penjara udahlah gitu kan istilahnya. Mau nggak mau dihadapin karena ya masalah dia. Meskipun kalau dibicara salah dia bukan salah sebenarnya. Dia korban dari yang diperalat sebetulnya tuh. Bener gak sih? Itu kan korban hitungan itu. Iya, betul. Korban itu yang diperalat gitu misalnya. Dan tidak mendapat apa-apa lagi. Nggak ada imbalan apa-apa ya. Nggak ada imbalan apa-apa loh. Iya. Murni hanya dimintain tolong, mungkin bukan murni secara hati dia ingin niat menolong ya atau membantu Pak Rudian ya bukan. Tapi kalau menurut gue pribadi lebih ke kayak dia bingung dan takut. Jadi ya udahlah ikutin aja lah gitu kan.
cari aman aja deh mungkin Nah, gitu ya. terus nanti di persidangan gimana? Udah nggak usah datang. Iya, Kan masa- pengakuannya begitu. Iya, masa nggak boleh datang ya? Padahal surat panggilan ada kan? Iya. Dede ini. Kan sudah disetting, Kang. Iya, iya. Harusnya kan kalau tidak disetting hakimnya sama jaksa di sono kan nggak mungkin. Iya. Pasti dicari kan? Iyalah. Gitu. Wajib datang malah ya. Karena dia kan saksi mahkota. Iya. Sebetulnya. Mm. Kalau dia tidak datang, kan tujuan dia datang itu kan untuk lebih memberatkan para terpidana. Iya, Kalau dia tidak menguatkan datang, bukti lah ya. Kalau dia tidak datang berarti melemahkan juga kan? Iya. Karena saksinya tidak ada. Iya. Itu menurut pikiran bodoh gua nih. Berpikir seperti itu loh. Entah benar apa enggak ya teman-teman yang ngerti mungkin boleh bantu koreksi aja. Nah, ini lagi kok. Tanggapan dari conference kemarin dari Bang Pitra ini, ternyata tanggepin sama Kang Deddy. Ya, jadi kalau menurut gua pribadi sih Iya. sah-sah saja Sah-sah sebetulnya. aja. Dia mau ngomong apa kayak itu ya mood dia juga kan gitu loh. Sah-sah, tapi jangan sampai dia boleh mengatakan apapun tapi giliran orang lain mengatakan sesuatu dicari terus celahnya nih. Ya, itu sebenarnya yang dicari sekarang nih kan. Iya kan? Soalnya kayak gitu kan. Dia ngomong apa aja boleh nih, bebas-bebas aja gitu loh. Iya, Dia intervensi orang, dia intimidasi orang, ya kan? Dia bertanya atau dia berdebat dengan saksi aja seolah-olah saksi itu kayak udah kayak tersangka. Iya, betul. Dan dia sebagai penyidik kan gitu guys Iya, kan. iya. Dan dia tidak mau disalahkan, tapi giliran orang ngomong atau orang menanggapi apa yang dia ucapkan terus dicari celah hukumnya, soal mempermainkan atau apalah Iya. gitu rasanya. Nggak jelas. Bilangin nama Bang Ente makanya. Ya, terus saya telepon dulu deh. Terus biasanya dia ronda malam tuh, saya telepon. Oh, enggak. Aduh. Iya. Mulai di kantor mungkin ya. Ronda di kantor. Apa pelajari berkas-berkas siapa nih bisa gue cari namanya? Markus itu mah. Enggak, maksudnya dia mencari ini, mencari Oh, iya, iya. siapa nih kira-kira Siapa yang nih. bisa gue mainkan ya kan. Jadi gini kok, menurut Bang Pitra ini si Dede kenapa nggak bisa dicabut laporannya karena dia udah disumpah di saat di sidang itu, Iya. di depan persidangan itu. Kata siapa dia datang ke sidang? Kata si Pitra. Si Pitra kan yang ngomong Iya. kan? Pitra yang ngomong kan? Pitra. Iya. Emang dia bisa dipegang? Iya. Kan nggak tahu juga kan gitu. Padahal yang kita tahu kan si Dede ini pernah dilarang datang ke persidangan ya. Bukan dilarang sih, tapi katanya sih Nggak nggak usah usah datang. datang, iya. Nggak usah datang. Iya, benar-benar. Jadi emang secara SOP karena sudah ingkrah dianggapnya si Dede ini kan sudah berhadapan dengan hakim di persidangan gitu Iya. kan, dan disumpah bla 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 segala macam. Tapi kan fakta yang dibeberkan oleh Dede, dia merasa sama sekali tidak pernah datang di persidangan. Iya. Dan Rudiana pun yang selaku yang menyuruh si Dede ini bersaksi dengan Iya. saksi yang palsu itu pun juga mengatakan tidak perlu datang kan gitu dong. Gitu. Jadi pertanyaannya Ini kan kalau menurut gue gini kan, Iya. di ruang hakim itu kan atau di ruang persidangan itu biasanya kan ada CCTV ya. Iya, biasanya ya. Harus ada CCTV kan. Ya, harusnya Bisa kan jadi novum baru tuh ya. harusnya kan ya, tapi nggak tahu juga ya, namanya mereka pasti bisa jadi alasannya ntar datanya sudah terlalu lama udah ke recycle ya, kadang-kadang gitu kan. Emang iya sih ada Iya. ada benar juga, kadang-kadang kan kalau yang model lama itu kan kayak di VR atau apanya itu itu atau enggak kayak memori atau apa ya khusus yang buat CCTV kayak Iya. kita gitu kan. Dia kan ngelop terus tuh. Iya, Jadi kalau ada data-data baru ini memori sudah penuh, dia otomatis akan Kapus. menghapus sendiri kan Iya. gitu. Ya, menghapus sendiri gitu loh. Tapi kan bisa di recovery kan. Nah itu orang-orang yang mungkin yang IT lah yang Iya, ngerti IT ya. yang ngerti kayak gitu. Setidaknya ada bukti di situ bahwasan persidangan tahun 2016 itu seperti apa sih Iya. kejadiannya yang diceritakan oleh Bu Titin, oleh para teman-teman terpidana gitu kan. Iya, Yang iya. satu mereka merasa tidak dianggap dan hanya sebagai kayak formalitas doang datang gitu loh dasarnya. Nah itu bisa dibuktikan, termasuk si Dede datang apa tidak. Iya, betul. Gitu. Dan ini bisa juga ngungkap bahwa kalian si Keparudin ini bilangnya nggak kenal sama Dede ya, nggak pernah ketemu langsung sama Dede katanya. Kalau dibuka CCTV-nya bisa ketahuan. Betul. Pernah ketemu apa enggak ya kan? Karena ini pernyataan si Pitra ini lumayan agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Iya. Dibilang si Dede ini nggak pernah ketemu Parudiana dan semua kata-kata Dede ini fitnah gitu. Ya kan emang dia kan membela Iya, si Parudiana. Jadi wajar saja dia mencari celah-celah hukum yang untuk melemahkan si Dede. Secara nggak langsung kan melemahkan Parudiana sendiri kalau terbukti benar. Ya emang Iya. sebetulnya kan akan jadi senjata makan tuan. Senjata makan tuan Cuman jadinya. kan waktunya saja yang belum waktunya itu, Iya. timingnya belum nih, meledaknya belum. Jadi sebetulnya sih kalau menurut gue pribadi ya, Iya. apapun yang dikatakan oleh si Pitra mengenai pembelaan dia terhadap si Rudiana, menurut gue sih
biarkan aja dia berkuar-kuar sendiri. Maksudnya dia mau ngomong apapun silakan, dia mau somasi siapapun gitu kan. Benar nggak? Dia mau laporin siapapun itu sah-sah saja, silakan saja gitu maksudnya. Tapi kebenaran tetap akan berjalan dan menemukan jalannya sendiri kan, itu intinya kan. Gitu. Proses tetap berjalan, nanti biar waktu yang membuktikan. Dimana hari hanya gue yakin si Fitra akan bungkam. Iya. Itu aja. Tapi kalau model dia sih kayak nggak mungkin bungkam sih kayaknya. Iya, karena kalau dia abang lu bener-bener dah Kang. tahu nih, ntar gua hapus dari kakak nih. Ya udahlah, tapi Kalau gue jadi Parodiana mungkin gue akan pilih-pilih cari ini ya, cari PH ya. Maksudnya nggak ada yang mau. Masalahnya kagak ada yang mau. Iya sih. Ya model-model yang kayak gitu yang mau. Tuh, Hotman aja nggak mau, Bang Hotman. Sebenarnya mau Bang Hotman nih, cuman fair ya kan, harus fair gitu. Iya, karena ya kan nggak mau emang karena dasarnya udah nggak fair Iya. kan. Ada titipan khusus segala macam itu Iya, kan. Jadi ya mau nggak mau ya tim TPF lah emang yang dari awal tuh emang udah ngaco gitu loh. Iya, tim Makanya mereka yang mau. Tim TPF aja kinerjanya udah ketahuan sampai sekarang mana. Iya. Itu nggak ada gitu kan. Dan itu bukan tim TPF dari bagian dari Hotman ya. Iya. Itu tim TPF sendiri, itu bener tuh. Iya. Itu bener sendiri. Gitu. Tim TPF yang nggak mencari fakta lagi ya. Yang mau mencari fakta, mencari kesalahan. Gitu loh. Mencari panggung, mencari kesalahan. Intinya seperti itu, teman-teman. Iya, iya. Jadi kalau menurut gue pribadi, mau Fitra, mau Elsa, mau siapapun itu gitu kan, yang ada di situ, mereka mau ngomong apa, biarkan aja, gitu loh. Kan Dedi juga slow-slow aja yang dilaporin, yang mau disomasi. Iya. Terus suruh minta maaf, ngancam, emang situ siapa pertanyaannya? Ya walaupun Kang Deddy sempat bilang kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf katanya kan. Sempat ngelayangin kata-kata kayak gitu sih. Cuman Ya, itu hal yang wajar lah. Dianggapnya bercanda sama si Fitra ini gitu. Itu hal yang wajar lah sebetulnya. Kalau emang kan setiap orang juga pasti sah-sah saja ngomong begitu kan. Cuman kalau suruh minta maaf dengan kategori tertentu atau dengan maksud tertentu dan definisi yang tertentu nih, bahwasannya dia melakukan itu semua kesalahan dia nih, dia harus minta maaf nih. Kalau enggak nih, lu gua laporin nih, istilah kasarnya kan gitu. Nah itu yang menurut gua nggak. Ya kalau merasa tersinggung wajar aja mungkin ya kok ya. Ngerasa tersinggung ya. Jadi kan Sekarang pertanyaan tersinggungnya apa sih? Selama ini kan Kang Deddy hanya mencoba mencari bukti-bukti baru, mencari novum baru, dan itu sebetulnya sah-sah saja dilakukan oleh semua orang, bukan hanya Kang Deddy. Semua masyarakat, lapisan masyarakat itu boleh-boleh aja. Sekarang masa orang mencari fakta, orang mencari kebenaran, orang mencari keadilan itu dilarang, Kang? Iya. Bener nggak sih? Itu kan bicara dari masyarakat sampai istilah kasarnya tuh kalau kita bicara jenjangnya gitu ya. Gitu loh. Semua lapisan masyarakat lah, siapapun orangnya gitu loh. Melakukan investigasi ini gitu kan. Iya, melakukan investigasi mandiri kan. Iya. Itu hak semua orang mencari kebenaran kok. Gitu loh. Kok masa orang mencari keadilan, mencari kebenaran itu dilarang? Iya. Berarti kan harusnya dipertanyakan tuh situ yang dipertanyakan. Kredibilitas Anda kan gitu loh. Iya. Tolong nanti Kang bilangin abang. Telepon ya. Ntar pas jam ronda, ntar belum jam ronda nih. Jam berapa ini? Ntar ronda jam saya jam 11 jam 12 ya kok. Jam saya mati kayaknya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu loh. Kira-kira apa lagi kan yang mau disampaikan untuk Akang? Untuk abangnya. Iya. Jangan lupa tengah malam ronda. Terus lagi Enggak. Itu kan cuma bercanda. Kalau menurut gue jangan takut kalau orang mencari investigasi mendekati kebenaran, ya jangan takut, harusnya bangga dong. Wah, gue kebantu nih. Ya. Kebantu untuk mencari fakta yang sebenarnya gitu. Dan kalau kita telah lagi memang iya gitu, bener Kang Deddy tuh. Iya. Maksud gua gini Kang, secara logik dasarnya ya. Iya. Ini kan yang dilakukan oleh Kang Deddy, oleh si Dede ini, seolah-olah kan merugikan Pak Rudiana nih. Iya. Yang sebetulnya sosoknya yang satu orang. Benar tidak? Iya. Dan Kang Deddy dengan si Dede dengan yang lainnya melakukan upaya mencari kebenaran, mencari keadilan, ya kan? Memberikan novum-novum baru untuk membela terpidana yang lainnya. Iya. Gitu kan? Yang jumlahnya lebih dari satu orang. Iya. Satu lawan berapa orang tuh? Itu Iya, kan? iya. Itu pertama poinnya. Yang kedua, seharusnya kalau menurut gua nih si Fitra ini terlalu prematur untuk penjas. Nyambung nggak maksud gua? Iya, tahu. Jadi kalau emang lu merasa dirugikan oleh Kang Deddy dengan perkataan hoax segala macam, buktikan dulu, lihat dulu dia ingin seperti apa. Kalau di endingnya nyata Kang Deddy atau si Dede atau dengan yang lainnya
ya tidak bisa menang dalam persidangan atau terbukti mereka emang benar-benar melakukan, disitulah baru pelaporan. Iya. Bener nggak? Kan sekarang kan lagi pasti berjalan, terlalu cepat maksud gua. Jadi terkesannya mereka tuh gerasa gerusuk, itu jadi pertanyaan. Makanya gue bilang kredibilitas Anda di mana sebagai pengacara? Gitu loh. Kalau Anda mau melaporkan si Kang Deddy, kalau mau tepat sasaran, harusnya tunggu dulu posisi berjalan. Iya. Cari Gitu loh. celahnya yang pas gitu ya. Iya, kalau ini kan kesannya bukan dia mau laporin, niatnya emang ngelaporin sebenarnya ngerecokin. Sebetulnya, jadi biar geraknya Kang Deddy itu terbatas, ngerti nggak? Iya. Terganggu konsentrasinya, karena harus mesti ngurusin somasi dari dia segala macam. Kesannya kayak gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, bukan murni melaporkan kan? Iya betul. Kalau dia mau melaporkan, harusnya nggak sekarang dia laporinnya nanti. Iya betul. Bener nggak? Iya. Kalau udah kelar semua, nyata tidak terbukti, mereka nggak bisa menang, baru dihajar balik kan gitu loh. Iya. Itu baru benar. Cuma ngasih efek jerah dikit doang gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan nanti ujungnya jatuhnya kan bisa jadi berbalik ke Anda. Setelah kasus ini kelar, Anda yang dihantam balik, dilaporkan balik kan? Bisa gitu. jadi. Iya kan? Jeblos sendiri jadinya kan. Pencemaran nama baik juga jatuhnya kan? Tuh loh. Iya. Anda yang mengatakan fitnah, padahal Anda yang memfitnah orang. Iya. Kan gitu. Itu sih kalau menurut gua. Berarti Setuju nggak? Setuju. Karena kurangnya pengetahuan dalam kasus ini terus tiba-tiba memfitnah orang gitu kan. Jadi jeblos sendiri jadinya. Ya harus dikolaborasikan nih sama Marasman nih. Soalnya cocok dua-dua tuh. Nah, Cocok. kan emang Dede juga sebetulnya Cocok. orangnya. Maksudnya timnya Dede juga. Sebetulnya. Maksudnya bisa lebih kuat gitu formasinya. Oh iya. 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 Marasman, Itra bisa lebih kuat tuh kalau dikolaborasi. Bu Elsa. Sebenarnya tiga itu udah cukup ya untuk ngelawan Ya kan mereka kuasa hukumnya mereka kan Iya. punya tim Iya. gitu kan ya. Sah-sah saja sebenarnya mereka mau pakai tim kan gitu loh. Karena yang tiga itu sangat vokal sekali gitu. Iya, pastilah karena kan Iya. mereka kan kan pasti ada bagian yang ngurusin data-data, ada bagian yang Vokal. vokal. Iya. Jadi kayak misalnya ada yang bikin dialog, ada yang nanti pemeran buat narasinya. Oh iya. Ada Gitu peran loh. masing-masing lah ya. Iya, gitu loh. Ada yang bikin narasi ya kan. Jadi kira-kira Kang kesimpulannya apa Kang? Jadi kesimpulannya gini. Si Dede ini tidak mengetahui sama sekali kasus Vina dan Eki. Ya. Dan semua itu kesaksian yang keterangan yang dia berikan kepada pihak polisi itu karena kekhawatiran dia dan rasa ketakutan dia. Dan dia bingung harus ngapain. Mau nggak mau harus ngikutin apa kata oknum tersebut gitu. Itu yang nggak diterima sama Bang Pitra. Iya. Iya sih. Tapi kita juga harus tahu kesaksian si Dede itu penuh dengan konsekuensinya. Sekarang kalau dia berani ambil resiko berarti tandanya ada kebenaran harusnya. Iyalah. Ya kan? Gitu loh. Kalau nggak ngapain dia nyemplung? Kalau emang dia bener ya ngapain dia ngomong dia ngaku dia jadi saksi palsu bunuh diri namanya. Bener nggak? Iyalah. Gitu loh. Dengan dia mengungkapkan kebenaran aja udah berisiko tinggi sama dia. Iya, gitu loh. Kalau dia emang dia bener awalnya ngapain dia tiba-tiba dia kucuk-kucuk nongol karena resiko dia ada resikonya loh. Iya, risikonya penjara juga itu. Iya, masalahnya palsu. Jadi nggak mungkin gitu loh. Iya. Sebetulnya yang jadi banyak pertanyaan tuh ke gua tuh ya si Pitranya sebetulnya sih dengan timnya. Iya. Gitu. Gue sih berharapnya mental Dede ini menular kepada yang lainnya gitu ya, kayak Parudiana, Aep. Berharap. Iya. Miracle. Apa sih? Keajaiban. 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 Berharap keajaiban sih. Teman-teman tahu kan keajaiban itu artinya apa? Iya. Tidak mungkin. Ya hal yang hampir mustahil sebetulnya. Bukan tidak mungkin tapi hal yang hampir mustahil untuk terjadi gitu. Makanya disebut keajaiban kan gitu kan. Gitu loh teman-teman. Tapi ya kalau Tuhan yang berkata iya bisa saja terjadi kan gitu kan. Itu disebutkan keajaiban sih. Menurut gua ya, definisinya seperti itu. Karena mustahil sih Kang, kalau menurut gua hampir mustahil untuk si Rudiana atau Aib itu seperti tadi Akang bilang, bisa berbesar hati, bisa sikapnya bisa seperti Dede. Iya. Lapang dada gitu kan, mengakui perbuatannya, mau dipenjara ya udah penjara lah, kayaknya mustahil sih menurut gua. Cuma nggak cuma berlapang dada aja, dia tuh berjiwa kesatria juga loh. Dia Iyalah. menerima risiko dan konsekuensinya gitu. Betul. Dan dia juga berjiwa besar. Dia berani meminta maaf kepada terpidana gitu kan. Meskipun pasti dia ngomong kasarnya, dia dibully pun juga dia udah siap-siap aja karena emang dia ngaku dia salah gitu kasarnya. Tapi satu sisi kita juga harus mengerti kenapa dia melakukan hal itu. Kita juga harus mencari tahu kebenarannya. Betul. Melalui kesaksian dia bilang dia tertekan atau dia bingung, dia takut segala macam, ya dicek kebenarannya gitu. Iya. Berharap teman-teman bisa memaafkan, itu aja sih.
ya kan? Iya. Memaafkan dan proses hukumnya tetap berjalan. Toh juga Bun dia di penjara itu tidak sebanding dengan para terpidana yang masuk. Iya. Benar nggak? Dia di penjara kesannya pasal berapa sih? 7 tahun kan? 7 tahun. Gimana nasib mereka yang 8 tahun? 8 tahun. Seumur hidup. Seumur hidup ya. Sekarang udah penjara 8 tahun maksudnya. Udah berjalan Tapi kan seumur hidup mereka. Ancamannya seumur hidup ya. Seumur hidup kan gitu. Iya. Ya, sampai dia umur berapa? 75 tahun ya. Kira-kira kurang lebih Maksimal kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu yang nggak sebanding sebenarnya. Kalaupun si Dede harus masuk juga, itu kan juga hukuman maksimal kan? Iya. Kan putusannya kan belum tentu maksimal juga. Iya. Kan kuasa hukum juga kan udah mendampingi dia dari Peradi. Tim Peradi kan lagi mendampingi untuk mencari celah hukumnya. Iya. Karena dia sudah punya etikat baik, ya dia dibantu untuk diringankan gitu loh guysnya. Karena Walaupun harus etikat dihukum. Iya, iya. Syukur-syukur bisa dihukum hukum percobaan. Jadi kan nggak perlu masuk kan gitu loh. Iya, iya. Atau dia bakal kelakuan baik nantinya bisa dipotong lagi, bisa dibantu lah remisi. Remisi ya, betul, dari kelakuan baik, betul. Itu mudah-mudahan aja gitu guysnya. Itu ya teman-teman ya. Ya. Gitu. Gimana kan kita tutup? Oke, siap. Kita mau tutup warung dulu teman-teman, kan sudah jam segini. Mau ronda juga nih. Mau ronda lagi, ntarnya Aka mau ketemu abangnya. Tolong titip pesannya buat abangnya, jangan lupa ya. Iya, siap kok. Oke, saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya.